Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Mbak Nini. Karena tadi ada statement yang sangat menarik di mana Mbak Nini tadi sempat tidak setuju ya ketika saya sebutkan istilah perda syariat Islam, tetapi lebih condong mengatakan bahwa itu perda diskriminatif. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa seperti itu? Ya, karena Komnas Perempuan berpijak pada konstitusi gitu, dan tentu ketika bernuansa syariah itu mengarah pada aturan agama tertentu gitu ya, tetapi kita lebih meletakkan apa sih komitmen negara dan bangsa kita gitu. Negara dan bangsa kita sudah mendasarkan pada konstitusi dan seluruh produk kebijakan yang ada, dan di sana disebutkan bahwa salah satunya komitmen untuk tidak mendiskriminasi perempuan. Misalnya kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 7 tahun 84, ratifikasi konvensi anti penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Dan itu adalah komitmen internasional yang seharusnya menjadi komitmen negara. Bagaimana mengimplementasikan ini bukan hanya dalam materi kebijakan, tetapi juga penegakannya seperti apa. Dan negara itu pasti bukan hanya pemerintahan pusat, pengertiannya. Betul, termasuk pemerintah daerah. 282 itu bentuknya tidak semuanya perda, Mbak. Jadi ada keputusan gubernur, ada keputusan bupati, ada keputusan wali kota, ada keputusan peraturan wali kota gitu, yang sangat beragam bentuknya. Di mana kelahiran kebijakan-kebijakan ini, Komnas Perempuan meyakini bahwa tidak semuanya memiliki itikat buruk sebetulnya di awal ya, karena diskriminatif itu bisa secara stated dia memang sejak awal mendiskriminasi perempuan, tetapi juga bisa sebetulnya aturan itu dibuat saja tidak berpikir bahwa implikasinya menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Dan inilah yang terus terang dan selalu latar belakangnya gitu, kalau ditanya kenapa sih membuat kebijakan seperti ini, mereka selalu mengatakan ini perlindungan terhadap perempuan gitu. Betul, mengangkat marwah perempuan gitu. Jadi selalu menganggap ini bentuk perlindungan terhadap perempuan yang tidak dipahami bahwa sebetulnya bagian dari upaya diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi mengapa dia disebut diskriminatif? Jadi pada aspek apa dia menjadi diskriminatif terhadap perempuan? Apakah hanya sekedar prosesnya yang perempuan tidak dilibatkan atau justru pada materinya? Dua-duanya. Dari materi itu yang secara langsung mendiskriminasi perempuan, atau yang tidak secara langsung ada yang implikasi. Yang secara langsung misalnya salah satu perda di Gorontalo yang dikeluarkan oleh Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa perempuan itu hanya boleh keluar sampai jam 9 malam. Lebih dari itu harus bersama-sama dengan wali, karena perempuan itu dianggap belum tidak cukup berani, aman gitu kalau dia harus keluar malam sendiri. Jadi justru bukan keamanannya yang harusnya ditingkatkan ya, tapi dilarang perempuan untuk keluar. Maksudnya memberikan perlindungan, tapi sebetulnya ini mendiskriminasi. Emang perempuan ada jam tayangnya di ruang publik gitu. Jadi perempuan hanya boleh di ruang domestik sampai jam 24 jam, tapi perempuan untuk di ruang publik hanya jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam. Ini juga yang terjadi di Perda Tasikmalaya. Dan kalau kita ikuti Mbak Lulu yang sangat lucu ya, perda-perda ini seringkali template. Diikuti satu kabupaten membuat betul, lalu menjadi perbincangan di tingkat nasional, diikuti oleh kabupaten yang lain. Bahkan ada salah satu perda yang kemudian masih belum di tip-ek tuh template-nya. Masih kota lain. Gitu. Jadi apa? Ada keinginan sebuah pencitraan sebagai identitas yang wilayah yang agamis ya, wilayah yang aman, wilayah yang nyaman, wilayah yang kondusif gitu. Bahkan seringkali pencitraan ini untuk menutupi sebetulnya ada kebobrokan yang terjadi di wilayah itu, misalnya kasus korupsi atau pejabat publiknya yang justru pelaku kekerasan gitu. Ini muncul. Kalau menurut Mbak Maria, karena Mbak Maria juga anggota Komisioner Perlindungan Anak ya, jadi apakah ada kasus-kasus tertentu yang itu terkait langsung antara perda yang diskriminatif itu dengan pelanggaran terhadap hak perempuan gitu? Selain yang tadi disebutkan Mbak Nini. Ya, yang terkait dengan perda-perda yang terkait dengan pelanggaran hak anak ya. Yang paling banyak kalau dari pengamatan KPAI atau pendokumentasian KPAI adalah perda yang terkait dengan akte kelahiran dan kaitannya dengan hak sipil ya. Jadi yang akte kelahiran ini kami menemukan karena hak sipil ini kan menjadi hak anak. Identitas anak ya, di dalam Undang-Undang Dasar jelas bahwa anak berhak mendapatkan identitas diri sejak lahir.
Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara eksplisit dijelaskan bahwa akte kelahiran adalah menjadi hak anak yang diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Jadi negara yang harusnya proaktif memberikan akte kelahiran. Nah, tetapi yang terjadi adalah ada sejumlah peraturan-peraturan, ada kebijakan di Perda ini yang mengutip atau memungut pembuatan akte kelahiran sebagai sumber PAD. Itu yang itu yang harusnya kan tidak boleh. Dan yang kedua, ada juga manipulasi saya kira dalam pembuatan akte kelahiran. Jadi misalnya di dalam perdanya disebutkan bahwa pembuatan akte kelahiran biayanya 10.000. Tapi prakteknya untuk bisa sampai mendapatkan akte kelahiran itu bervariasi. Contohnya misalnya DKI Jakarta. DKI itu peraturannya adalah pembuatan akte kelahiran 10.000 yang tertera di dalam ketentuannya. Tetapi prakteknya untuk mendapatkan akte kelahiran itu ada yang 300, ada yang 500, bahkan ada yang jutaan. Itu memang diskriminatif ya, artinya itu punya dampak kepada anak, tapi ini tidak sekedar diskriminatif, bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan konstitusi. Tetapi gitu. yang hal seperti tadi itu tidak diatur di dalam yang dimaksudkan Perda Syariat itu loh kan, bukan ya? Oh, bukan, itu bukan. terpisah ya. Dan kita tidak pernah mengatakan bahwa Perda Syariat, karena pada prakteknya atau pada analisis kita misalnya ketika ada daerah yang menyebut bahwa ini Perda Syariat Islam. Tetapi ketika kita telaah, itu sesungguhnya jauh dari substansi Islam. Oke, nanti Mbak Maria tolong ini kita akan lanjutkan ya. Tapi setelah break yang satu ini, pemirsa, kita masih akan lanjutkan tentang Perda Syariat Islam atau yang dalam bahasa lain adalah perda yang diskriminatif terhadap perempuan khususnya setelah yang satu ini.